kita. Waktu sebelum Lebaran kemarin dia dikirim ke Dubai, paspornya belinya Dubai. Jadi udahlah berangkat ke Dubai. Rupanya setelah waktu Lebaran dia telepon, "Mak, aku nggak di Dubai lagi, udah di Kamboja, dikirim Pari, nggak tahu kenapa tiba di Kamboja," katanya Miss. Hah? Ke Dubai terus ke Kamboja, terus cowok atau cewek? Iya, cowok. Pertamanya paspornya dikirim ke Dubai. Setelah di Dubai berapa bulan, katanya Lebaran kemarin dikirim ke Kamboja. Waktu telepon terakhir Lebaran itu, Miss. Oke. Saya kerja di Domino, katanya, Miss. Oke, terus masalahnya? Jadi masalahnya setelah dia nelpon itu, di sini saya lambung saya kumat, saya sakit-sakitan, katanya. Saya mau pulang. Terus ditelepon dari KBRI-nya, katanya suruh kirim uang 20 juta kalau nggak salah itu, Miss, biar bisa pulang. KBRI nggak pernah loh nanyain tentang uang itu. Jangan-jangan orang-orang yang ngaku-ngaku dari KBRI Kamboja. Karena KBRI Kamboja nggak akan pernah minta uang. Dari Kamboja katanya, dari KBRI-nya minta uang. Nggak mungkin, dia bisa Mbak. pulang. Kalau KBRI nggak akan minta uang. KBRI nggak akan minta uang. Itulah posisi orang tuanya kan susah nih, Miss, kan di Medan, orang Medan nih, Miss. Jadi dia utang sana sini sama saudara semua. Jadi kami pun kan karena panik udah viral berita di Kamboja, semua bantu lah, Miss, kan dari uang kita. Setelah dikirim uang 20 juta tadi, nomor HP-nya nggak aktif lagi, kawan-kawannya nggak tahu lagi, Miss. Oke, terus? Habis itu ditelepon kembali, dicari nomor KBRI-nya di Kamboja, katanya orang tuh nggak pernah nelpon, nggak pernah minta uang. Iya, karena sekelas KBRI itu nggak akan pernah minta uang sama orang-orang yang ada di Kamboja. KBRI itu nggak akan pernah minta uang. Berarti itu penipuan itu, dong? Nggak ada yang namanya di sini Rahmat, katanya. Itulah, sedangkan posisinya anaknya kemarin nelpon kan, sudah dikirim uangnya nggak aktif. Jadi kan kita udah panik, Miss. Telepon kembali ke sana, itulah kayak gitu jawabannya, nggak ada sini namanya Rahmat. Habis itu dari KBRI nggak pernah minta uang. Jadi yang minta uang kemarin siapa? Terus sampai sekarang, Miss, lost komunikasi, nggak ada, lost kontak, kawannya nggak tahu, nggak bisa dihubungi. Dan KBRI pun juga kayak memang nggak tahu kami di mana, katanya nggak ada yang namanya Rahmat di sini, gitu. Jadi gimana itu, Miss, ya? Ya berarti kan dia sendiri juga sudah menghilang. Mungkin dia sendiri nggak punya uang buat makan, makanya dia telepon kalian. Karena yang ada di Kamboja itu walaupun keluarga sendiri pun bisa ditipu. Paham nggak maksud saya? Jadi belum tentu dia benar-benar sakit. Dia bisa pura-pura sakit atau seperti apa. Nyatanya kalau dia mau pulang kan dia yang datang ke KBRI, bukan KBRI yang telepon. Kalau KBRI itu nggak mungkin telepon keluarganya kecuali meninggal dunia. Kalau masalah tebus menebus, saya yakin KBRI Kamboja tidak melakukan itu. Apa mungkin dia disuruh, Miss, ya? Disuruh kawannya atau bagaimana? Pasti dia disuruh kawannya untuk menipu keluarganya. Pasti dia disuruh kawan-kawannya untuk menipu keluarganya. Sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi, Miss. Nggak tahu dia apa masih hidup, apa dia sakit atau kayak mana, nggak tahu lagi. Dari setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu, Miss. Iya, berarti kan dia kemungkinan besar juga disuruh menipu keluarganya karena dia sendiri mungkin nggak punya uang. Karena kalau ke KBRI itu nggak mungkin dimintain uang, kecuali beli tiket sendiri. Itulah, setelah dikirim uang tuh nomornya nggak aktif lagi, Miss, sama sekali nggak aktif, nomor kawannya pun nggak aktif, nggak tahu di mana. Berarti dia kan belum tentu dia juga, siapa tahu dia. Tapi yang ngomong itu dia katanya, Miss, kan orang tuanya hafal suara anaknya kan. Nggak bisa, sayang, suara itu bisa ditipu. Sekarang itu semua penipuan. Suara, muka itu bisa ditipu, sayang. Jadi orang tuanya kayak udah stres dia tuh, Miss, gimana itu ya? Ya sekarang dia ada di mana kan belum tentu dia ada di Kamboja. Iya kan? Kan dia nggak ada buktinya kalau dia di Kamboja atau enggak. Karena penipuan macam-macam. Cuma nomornya nggak bisa dihubungi lagi, Miss. Iya, makanya saya bilang belum tentu itu adalah dia sendiri. Siapa tahu itu orang yang pura-pura jadi dia untuk bisa ambil uang keluarganya. Kira-kira gimana tuh, Miss? Ya, nunggu dikabar dari dia lagi.
Berarti Lebaran Idul Fitri sampai sekarang udah berapa bulan tuh, Miss? Udah 6 bulan, nggak ada kabar sama sekali. Oke. Terus yang nyalurkan dia ke Abu Dhabi siapa? Coba sih saya tanya orang tuanya, Miss ya, karena kan kemarin saya nanya orang tuanya kayak stres gitu, Miss, kayak terpukul anaknya tadi karena cuma anak satu-satunya laki-laki kan, cuma itu anaknya sama Tawayang. Iya, karena banyak sekali orang ngaku-ngaku, belum tentu juga dia. Karena kemarin itu kasus si Inel bilangnya ke Amerika, tapi ternyata di Kamboja. Pulang-pulang anaknya stres, tapi kan nggak minta uang sama keluarganya. Jadi kan kita... Katanya udah dikirim 20 juta itu, Miss. Kan udah dikirim. Setelah dikirim udah dikirim, setelah dikirim nomornya nggak aktif. Ya kan, karena uangnya sudah dikirim, kita nggak bisa ngomong apapun. Mbak, saya komunikasi lagi sama orang tuanya, Miss ya, karena saya lihat Miss di Facebook kan tadi, saya teringat ada juga saya komen di Facebook tuh, Miss. Oke, siap. Cuman ya kalau untuk pembahasan lebih jauh lagi itu saya harus sama keluarganya, saya nggak mau sama temannya, tetangganya atau saudaranya. Ini pertama. Kedua, saya agak takut membahas Kamboja karena ya saya tidak ingin membahas Kamboja lebih jauh, tapi saya akan memberikan edukasi pada ibunya. Mohon difahami ya, bukan Miss Yuni nggak mau bantu, tapi iya, saya nggak berani membahas terlalu jauh tentang Kamboja. Saya akan mengedukasi aja. Saya kasih tahu ibunya dulu, Miss ya. Nanti saya kirim nomor Miss ke ibunya, izin, Miss ya. Siap. Oke, terima kasih. Yo. Saya tetap akan memberikan edukasi tentang Kamboja, tetapi untuk pembahasan bantuan, maaf, saya tidak bisa melakukan lebih kayak yang kemarin-kemarin. Beban banget buat saya, mental, fisik, pikiran juga tentang Kamboja. Saya akan tetap memberikan edukasi aja semampu saya, tapi kalau harus memberikan solusi seperti dulu, bahkan searogan dulu, kayaknya enggak deh. Cari amannya aja. Enggak berani banget, takut banget. Nyali saya, ya. Tapi saya akan tetap memberikan edukasi buat kalian. Jika kalian masih ingin tetap berangkat ke Kamboja, itu adalah pilihan hidup dan kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Jika sudah nyampe di Kamboja, jangan minta tolong ke orang lain. Karena kalian berangkat tak diantar, pulang tidak minta dijemput kan? Bener gak sih? Dimanapun kalian berada, saya selalu berdoa untuk kesuksesan kalian. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you.